saudara semuanya. Saudara kita semua bisa bangkit berdiri. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah sama-sama. Kita meninggikan Tuhan, memuji namanya. Hari ini adalah formanya adalah acoustic worship. Dari saudara kita bisa mendengar setiap suara kita, amin. Dan sebelumnya mari sama-sama kita akan baca ayat foto kita. Saya akan baca ayat yang genap, nanti saudara akan baca yang ganjil, dan sama-sama di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, saudara? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama kita baca. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Mari sama-sama berikan tepuk tangan bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu kepada setiap kami, atas penebusan-Mu bagi kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Your Savior, behold your great grace. Don't need it all and wonder. His cross has broken me. Some rest from sleep and every.
sorak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau tinggikan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama dengan Roh Kudus, bersama Rohku, ku pasti menang. Pencobaan melebihi kekuatan kami, biarkan pencobaan, amin, melebihi atas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, makin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Bersama Rohku, ku pasti menang, ku pasti menang. Sekali lagi katakan, bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Sekali lagi katakan, Raja keagungan. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Mari sama-sama berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Happy Sunday, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua telah disempurnakan oleh kuasa Injil dan juga kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki pertanyaan katekismus minggu ke-23. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita bersama-sama akan membaca jawaban dan ayat Alkitabnya. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Yesus Kristus dan percaya akan karya penebusannya di kayu salib. Kita akan baca dari Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Silakan duduk saudara. Saudara, mungkin pada saat kita kecil, kita terbiasa untuk berbuat baik agar kita mendapatkan hadiah dari orang tua kita.
Dan itu mungkin berlanjut hingga kita dewasa. Di dunia kerja misalnya, kita melakukan usaha ekstra untuk mencapai sebuah kesuksesan. Atau sebagai orang tua, terkadang kita menjanjikan sebuah hadiah bagi anak kita ketika mereka berhasil memenuhi ekspektasi kita. Dan tanpa kita sadari, hal itulah yang sebenarnya juga terjadi dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen. Kita melakukan perbuatan baik, tapi motivasi kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan perbuatan baik supaya kita bisa selamat. Namun sesungguhnya alasan kita melakukan perbuatan baik itu adalah keliru. Kita semua perlu menyadari bahwa keselamatan yang telah kita terima itu bukan berdasarkan siapa kita atau apa yang telah kita perbuat. Keselamatan yang kita terima tidak didasarkan latar belakang keluarga kita. Keselamatan yang kita terima tidak berdasarkan prestasi kita. Keselamatan yang kita terima tidak berdasarkan perbuatan baik kita atau hal-hal lain yang mungkin kita pikir bisa membuat kita terlihat layak dan juga bisa menyelamatkan kita. Jadi ketika kita merasa layak atau kita merasa perlu berkontribusi untuk melakukan sesuatu agar memperoleh keselamatan atau mempertahankan keselamatan kita, bisa jadi sebenarnya kita sedang mengupayakan keselamatan versi kita sendiri. Jawaban dari perenungan katekismus kita hari ini menunjukkan sebuah kebenaran yang indah tentang arti keselamatan di dalam Kristus, yaitu kita diselamatkan semata karena kasih karunia melalui iman. Itu bukan hasil usaha kita. Kita memperolehnya secara cuma-cuma dari Allah. Dan karena kasih karunia melalui iman, kita semua telah diperdamaikan dengan Allah. Hukuman yang seharusnya ditetapkan bagi kita sebagai orang berdosa telah ditimpakan kepada Yesus. Dan Yesus telah menyelesaikannya di kayu salib. Dan di atas kayu salib itu, Yesus membayar semua hutang dosa kita. Yesus menanggung segala murka Allah yang seharusnya ditetapkan bagi kita sebagai orang yang berdosa. Dan bukankah ini adalah kabar baik Injil bagi kita semua? Di dalam Kristus, kita semua memiliki pengharapan. Bukan karena kita manusia yang tidak berdosa, tetapi karena kita adalah pendosa yang telah menerima karya penebusan Kristus yang sempurna. Sola Gracia, kasih karunia Kristus telah mengubahkan hati kita dari dalam keluar. Dan biarlah segala perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah sebagai syarat untuk kita mempertahankan keselamatan, melainkan buah dari kesadaran bahwa kita telah diselamatkan. Sehingga ketika kita dapat berbuah, kita tidak akan sombong ataupun bermegah diri. Dan lebih daripada itu saudara, kasih karunia yang sama tidak akan membuat kita tinggal dalam kenyamanan, melainkan hidup menghasilkan buah agar orang lain bisa melihat Kristus di dalam kita semua. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih anugerah yang telah kita terima. Keselamatan yang kita terima bukan hasil usaha kita. Kita perlu bertobat jika seringkali kita masih melakukan perbuatan baik, tapi motivasi kita melakukannya supaya kita berkenan di hadapan Allah. Dan biarlah hari ini kita disadarkan bahwa yang kita perlukan hanyalah Kristus. Mari kita masuk dalam doa pertobatan secara pribadi. Silakan. Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Pemurah, kami datang kepadamu menanggalkan segala kesombongan kami, menanggalkan semua keangkuhan kami, menanggalkan keinginan hati kami untuk membenarkan diri kami sendiri.
Kami datang kepadamu dengan pertobatan dan dengan iman. Kami percaya kematian-Mu memberikan kami kehidupan yang baru. Dan biarlah melalui kehidupan yang baru ini dapat kami pakai untuk terus menghidupi anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Tidak ada yang perlu kami tambahkan di dalam setiap keselamatan kami. Kau yang sempurna bagi kami. Ku suka suara Yesus pada salib di Kalvari. Karyanya telah sempurna. Ku berharap kepadanya. Meskipun surya telah suram, perang pun tanpa kalah. Kristus menang atas dosa. Semua telah tuntas di salibnya. Salib-Mu bagi kami. Dahulu ajal seteru, takut mencekam selalu, tapi Ia mati bagiku dan bangkit agar ku bebas. Salib Tuhan, Engkau telah menebus setiap kami. Di salib Engkau telah mengalahkan pekerjaan iblis. Dan melalui kebangkitan-Mu, Engkau telah mengalahkan maut musuh terbesar kami. Engkaulah juru selamat kami satu-satunya, penebus kami satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan bagi kami. Tinggikan Kau, kami muliakan Kau Yesus.
serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Nyatakan, ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Ku tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, oh, ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah. Yesus, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Yesus, Kau besertaku Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut, karena Kau besertaku. Sama-sama angkat suaramu, angkat tanganmu. Hanya dekat, Kaulah damai kami, Kaulah ketenangan batin kami. Hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Hanya dekat kepadamu aku rasakan
untuk keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya Engkau lah satu-satunya juru selamat kami, hanya Engkau lah satu-satunya yang bisa menyelamatkan setiap kami. Tuhan, di dalam seumur hidup kami, di dalam kami menjalani setiap kehidupan kami, Engkau lah kedamaian kami, Engkau lah ketenangan jiwa kami. Dan kami percaya hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau yang mengkalibrasi hati kami. Firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Berita Injil itu adalah pengharapan kami. Roh Kudus, Engkau yang selalu mengingatkan kami bahwa pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib itu cukup bagi setiap kami. Terima kasih, kami siap untuk mendengarnya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya, juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area Giving Booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hidup yang telah Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih juga untuk berkat yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa semua berkat ini berasal daripada Engkau. Saat ini kami membawa persembahan kami dan biarkan persembahan itu Tuhan dapat dipakai untuk pemberitaan Injil-Mu juga pelebaran kerajaan-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita dan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi. Hi Church, I'm Elin and this is Gibeon Weekly News. Belum daftar Summer Camp? Daftar melalui Summer Camp Booth di basement. Next info, jika Anda terpanggil untuk melayani generasi muda, khususnya menjadi kakak pembina di Gibeon Youth, segera daftarkan diri Anda dengan mengakses link berikut. Untuk info lebih lanjut, kunjungi Connect Booth. Kita bersyukur bahwa dana pembangunan yang sudah terkumpul hingga saat ini telah mencapai lebih dari 50%. Dan oleh penyertaan Tuhan, tampilan gedung sudah mengalami progres seperti yang Anda lihat di layar ini. Kami sungguh berterima kasih atas support dan doa dari Anda. Bagi Anda yang ingin berdonasi, terdapat 3 cara, yaitu dengan cara scan QR Code pada kartu Ways to Give di kursi Anda, yang kedua melalui transfer melalui nomor rekening Building Fund yang tercantum di layar, dan yang ketiga melalui mesin EDC di Giving Booth yang terletak di basement setelah ibadah ini. Guys, ada pizza nih. Wow. Jadi, kalau makan pizza gimana? Kalau aku makan pizza kayak gini nih. Kalau kamu gimana ya? Kalau aku kayak gini.
Kalau kamu gimana? Paling enak makan pizza tuh udah di belakang. Kalau kamu gimana? See you at College Corner. Untuk kamu yang berusia 18 hingga 23 tahun, visit our College Corner. Slice to meet you. Halo, beberapa hari yang lalu melalui social media Gibeon Church, kami telah mengunggah postingan mengenai Gibeon Incubator Internship Program. Apakah itu? Sebagai latar belakang, Gibeon Church sangat serius dalam mendukung dan membawa gospel-centered movement di Indonesia. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan membuka kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan yang memiliki panggilan untuk melakukan gospel-centered church planting dengan mengikuti Gibeon Incubator Internship Program. Setiap peserta dari Gibeon Incubator Internship Program akan melayani dan diperlengkapi di dalam gereja Gibeon selama 18 hingga 24 bulan, yang nantinya akan menjadi bagian dari tim kolaboratif Network Church yang berjejaring dengan gereja Gibeon di Surabaya Raya. Melalui program ini, Anda yang memiliki panggilan dalam perintisan gereja yang berpusat pada Injil akan terpapar secara langsung dengan apa yang dilakukan day by day di dalam internal gereja Gibeon, yang tidak hanya serius dalam doktrin dan teologi, namun juga dalam manajemen serta infrastruktur yang profesional. Anda akan mendapatkan mentorship, kesempatan belajar langsung di lapangan, berjejaring, mengakses sumber daya kami, dan terlibat dalam proses pengajaran. Bagi Anda yang memiliki panggilan ini dan tertarik untuk masuk ke dalam program ini, Anda dapat mengirimkan lamaran kepada kami. Deadline maksimal pengiriman lamaran adalah 20 Juni 2024. Untuk detail informasi, kualifikasi, proses seleksi, dan interview serta jadwal terkait, Anda bisa scan QR Code yang tercantum untuk mengakses e-brosur berisi informasi lengkapnya. Atau kunjungi Connect Booth untuk info lebih lanjut. God bless you. Sore-sore bersepeda ke Kintamani. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and enjoy the sermon. Luar biasa saudara ya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan mengatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama setiap hari minggu kedua saat kita mengadakan perjamuan kudus. Kita mengingat dasar doktrin yang kita percayai. Mari sama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang online live streaming. Welcome, thank you for tuning in. Nah, saya sebelum masuk dalam khotbah saya ingin memperkenalkan juga kalau saudara melihat individual ini ya, namanya Hans Cesario Sebastian. Dia adalah mahasiswa magang dari STT Saat. Kalau saudara melihat dia nanti pelayanan di anak-anak, pelayanan di youth, kids ya, mungkin jadi usher bahkan. Mungkin saudara nggak pernah lihat dia ikutan APS, nggak pernah lihat melakukan semua proses, tapi kok dia langsung bisa pelayanan. Dia akan pelayanan selama 2 bulan, Juni dan Juli. Kalau saudara ketemu dengan dia, make sure saudara sapa, make sure he feels at home ya. Dia akan 2 bulan ini akan bersama dengan kita semua. Dan juga seperti yang tadi disampaikan pengumuman bagaimana Gibeon Church membuka kesempatan bagi hamba-hamba Tuhan. Saudara kalau mungkin memiliki kerinduan untuk melakukan gospel center church planting, saudara seorang yang saat ini sedang berdoa dan mengumulkan panggilan, kita mempunyai Gibeon Incubator Internship Program. Melalui program ini kita akan memperlengkapi saudara di dalam Gibeon Church selama 18-24 bulan yang nantinya saudara akan di-launch menjadi bagian dari church planting team di bawah Gibeon Church di Surabaya, mungkin di Surabaya Timur saudara ya, dan di bawah Gibeon ya. Tapi kita bukan buka cabang, tapi kita akan bersama-sama merintis sebuah gereja
Dan nanti saudara akan didampingi dan kita akan membuat ini bakal jemaat yang nanti kalau sudah dewasa nanti akan dimandirikan dan didewasakan. Dan kita akan menjadi sister church di mana bukan sentral atau induknya tidak ada seperti itu, tetapi nanti akan menjadi network dengan city to city yang memiliki gospel centered DNA ya saudara ya. Jadi kalau saudara memiliki dan menggumulkan ini, saudara bisa bicara dengan salah seorang pastor kita di Connect Booth ya. Nah, kita ada dalam khotbah berseri Credo Rasuli dan kita sampai pada frase akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, kita bicara hari ini akan sesuatu yang sangat tidak populer, yaitu penghakiman. Nah, kenapa hari penghakiman itu penting? Banyak orang penasaran tentang arti sebenarnya dari hari penghakiman. Dan minggu ini kita akan menyelidiki kata-kata terakhir Yesus di dalam Injil Yohanes dan mengungkapkan beberapa wawasan yang mendalam tentang hari penghakiman. Dan hopefully saudara mempunyai wawasan yang sehat tentang hari penghakiman. Dan teks kita hari ini adalah Yohanes 12 ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara bacakan yang genap, kita akan membacanya bergantian, oke? Yohanes 12 ayat 41, saya akan mulai terlebih dahulu. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia, ayat 42. Namun banyak juga di antara pemimpin yang percaya kepadanya, tetapi oleh karena orang-orang Farisi mereka tidak mengakuinya berterus terang, supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ayat 44, tetapi Yesus berkata, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ayat 46, aku telah datang sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Ayat 50. Dan aku tahu bahwa pemerintahnya itu, jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Nah saudara, sekali lagi kita akan belajar mengenai penghakiman. Nah mungkin saudara, kalau saudara baru pertama kali hadir, kenapa kok kita membahas Credo Rasuli, pengakuan iman rasuli, dan kita mengatakannya ini seperti kalimat syahadat Kristen. Dan saudara mungkin saudara bilang, ini apakah Credo Rasuli ini firman Tuhan? Sekali lagi, Credo Rasuli tidak memiliki otoritas dalam dirinya sendiri, tetapi kita mengkhotbahkan Credo Rasuli karena kita mengkhotbahkan cerminan firman Allah. Makanya per frase ya, setiap butir kita bahas satu demi satu. Untuk apa? Menemukan kosakata iman. Melalui pengakuan iman rasuli kita mempelajari kosakata iman, terutama dari kitab Yohanes, untuk memberikan kita gambaran iman Kristen secara holistik. Bukan hanya doktrin tetapi juga impactnya, dampaknya untuk kehidupan pribadi kita. Jadi hari ini kita akan melihat satu persatu apa itu penghakiman, hari penghakiman. Nah saudara, penghakiman bukan topik yang populer. Konsep penghakiman ini tidak populer di kalangan modern. Bahkan di mana-mana kalau saudara lihat, bahkan di sosial media kalau kita ada yang mengkritisi seorang pendeta, mengkritisi sebuah doktrin atau ideologi, selalu kata-katanya orang-orang bilang apa? Jangan menghakimi, ya gitu saudara ya. Karena memang penghakiman bukan topik yang populer dan orang modern menghindari topik ini. Bahkan di buku-buku, kalau saudara pergi ke toko-toko buku, seperti misalnya Chicken Soup of the Soul, For the Soul, atau Care of the Soul. Ini yang bestseller biasanya sangat positif, tidak menghakimi. Imagine kalau ada buku yang judulnya The Judgment Day for Your Soul gitu. Saya yakin gak laku saudara. Kenapa? Karena manusia tidak suka mengenai kata-kata penghakiman. Tetapi yang aneh, kenapa pada malam Yesus sebelum dia disalib, di akhir pelayanan publiknya, salah satu hal atau topik yang terakhir yang Yesus katakan adalah tentang penghakiman.
Jadi kalau ada orang-orang bilang yang, oh saya tidak percaya pada Tuhan yang menghakimi, saya hanya percaya pada Tuhan yang mengasihi. Well, saudara nggak baca benar-benar apa kata-kata Yesus di kitab-kitab Injil. Kalau saudara berpikir bahwa penghakiman itu tidak ada, dan hari penghakiman itu hanyalah sebuah isapan jempol. Nah, kita akan melihat ada 3 hal yang akan saya bahas hari ini. Mengapa harus ada hari penghakiman? Ternyata hari penghakiman itu bukan sesuatu yang buruk, malah merupakan sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua, hari penghakiman adalah kabar buruk bagi orang berdosa memang. Dan yang ketiga, bagaimana Injil menjadi jawaban dan implikasinya buat kehidupan kita semua. Jadi kita akan mulai satu persatu. Yang pertama, mengapa harus ada hari penghakiman? Saudara yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau saudara perhatikan di sini, dikatakan di ayat 48, dikatakan begini. Barang siapa... Ayat 46 dikatakan, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi begini saudara, Yesus mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia. Dan saat Yesus datang, siapa yang percaya kepadanya tidak akan tinggal di dalam kegelapan. Nah, tetapi kemudian ayat 47 dikatakan begini, ini kabar baik. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Wah, ini puji Tuhan, karena dikatakan Yesus tidak datang pertama kali, tidak datang untuk menghakimi, namun untuk menyelamatkan umatnya. Nah, tapi yang menarik adalah setelah itu dia berkata, kalau kita dibaca ayat 48 dikatakan begini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi baru saja Yesus berkata dia adalah terang dunia. Dan orang kalau percaya padaku tidak tinggal dalam kegelapan. Terus aku tidak akan jadi hakim. Tapi ayat 48 dia menjelaskan ada metafora antara terang dan hakim. Yesus sang terang dunia menjelaskan akan ada akhir zaman loh. Dan di akhir zaman itu, jadi akhir zaman itu sama zaman akhir beda ya saudara. Saya pernah berkhotbah antara akhir zaman dan zaman akhir. Kita ini ada di dalam zaman akhir. Sejak Alkitab ditulis itu zaman akhir. Dan akhir zaman adalah penghujung dari zaman akhir. Nah dikatakan akhir zaman itu akan menjadi hari penghakiman. Dan ada seorang hakim. Nah dikatakan memang di sini dikatakan firman Yesus itu yang akan menghakimi. Tapi itu metafora. Siapa hakimnya? Hakimnya bukan saudara, bukan kita. Hakimnya siapa? Hakimnya Yesus. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul dikatakan 42b ya. Baca yang highlighted ya, yang di highlight. 1, 2, 3. Yesuslah yang ditunjukkan Allah menjadi apa? Hakim atas semua yang hidup dan yang mati. Ini versi Alkitab mudah dibaca. Jadi Yesus akan menjadi hakim. Jadi dia bukan hanya terang dunia, dia bukan hanya tidak menghakimi tetapi menyelamatkan, tetapi dia akan di hari penghakiman dia akan menjadi hakimnya. Jadi kalau saudara lihat metafora terang dan hakim ini, kalau digabung dua-duanya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tanpa hari penghakiman kita berada dalam kegelapan total. Maksudnya apa? Artinya kalau nggak ada hakim, nggak ada benar dan salah. Nggak ada hitam dan putih. Nggak bisa kamu bilang bahwa sesuatu itu benar, sesuatu itu kebenaran. Nggak ada standar kebenaran kalau nggak ada hakim. Karena jika tidak ada hakim yang menentukan standar kebenaran, maka tidak ada standar moral yang mutlak, saudara. Kita ada di dalam kegelapan total. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kegelapan total? Saya akan jelaskan dengan 2 ilustrasi ya. Ilustrasi dari luar Alkitab ya. Gini saudara, ada seseorang penulis namanya Arthur Ashe Miller. Dia seorang penulis naskah, drama, esai, dan penulis skenario di teater Amerika abad ke-20. Dalam naskah drama yang berjudul After the Fall, Arthur Ashe Miller mendeskripsikan gambaran tentang konsep penghakiman yang dia tolak sebagai orang liberal. Nah ini saya akan tunjukkan pandangan orang liberal yang tidak percaya Tuhan. Dia bilang begini, dia nulis naskah ini sebagai seseorang namanya Quentin. Ya, yang nulis ini Arthur Miller tetapi sebagai Quentin. Ini naskahnya dia lagi sedang monolog ya. Nah, saya akan bacakan buat saudara ini, langsung terjemahkan. Selama bertahun-tahun saya melihat hidup seperti suatu kasus pengadilan untuk membuktikan sesuatu. Waktu saya muda, saya membuktikan betapa beraninya saya, betapa
cerdasnya saya, betapa romantisnya saya. Seiring berjalannya waktu saat aku menjadi dewasa atau menua, aku berusaha membuktikan bahwa diriku adalah seorang ayah yang baik, seorang yang bijaksana, seorang yang berpengaruh. Tetapi yang mendasari semua itu adalah asumsi bahwa saya sedang ada di sebuah jalan di mana saya dinilai oleh seorang hakim yang memberikan vonis. Kemudian aku melihat satu hari ternyata kursi hakimnya kosong. Ini kesimpulannya. Tidak ada Tuhan. Tidak ada hakim, yang tersisa hanyalah suatu argumentasi pembuktian tanpa akhir dengan diriku sendiri. Suatu usaha untuk membuktikan sesuatu di hadapan bangku hakim yang kosong. Jadi dia bilang gini, sudah daripada kamu susah-susah membuktikan dirimu, bahwa kamu ini berharga, kamu bermakna, kamu ini orang bermoral. Nggak usah. Kamu berusaha untuk hidup seperti seakan-akan ada yang menilai kamu. Tuhan itu ndak ada. Wah, dia bilang gitu. Tuhan itu bukan hakim, ndak ada Tuhan, nggak ada hakim, kursinya kosong. Dan dia bilang, semua yang tersisa adalah argumentasi pembuktian tanpa akhir dengan diriku sendiri. Suatu usaha membuktikan sesuatu di hadapan bangku hakim yang kosong. Jadi kelihatannya, udah hiduplah bebas, hiduplah semaumu. Hiduplah senang, karena tidak ada yang membatasi kamu, tidak ada Tuhan kok. Tetapi, dia ini masuk kegelapan total. Kenapa? Gagasan tentang tidak adanya Tuhan membuat akhirnya semua tindakan moral menjadi tidak berarti dan menghasilkan keputusasaan. Dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa di dalam diri manusia ada dorongan untuk melakukan pembuktian diri terus. Saya yakin semua kita di sini ingin membuktikan diri kita, somehow. Dari mana dorongan itu? Anjing nggak ada kayak gitu. Binatang nggak ada pembuktian diri. Nggak ada. Tapi kenapa kok manusia selalu ada? Jadi begini, ternyata penghakiman itu sebenarnya positif. Karena jika tidak ada Tuhan dan tidak ada hakim dan tidak ada hari penghakiman, maka semua perbuatan baik yang bermoral dalam kehidupan tidak lagi memiliki makna. Semuanya sia-sia dan menghasilkan keputusasaan. Saya kasih contoh. Waktu kita berkata, oh lebih baik kita hidup berbagi dan tidak egois. Maka orang akan ngomong kalau nggak ada Tuhan. Sopo sih ngomong? Menurut aku, egois itu lebih enak. Egois itu bisa membuat aku happy. Ngapain berbagi? Kalau aku bisa ada pizza gitu, ngapain aku bagi-bagi slice-slice-nya? Aku makan semua untuk aku. Kalau ada orang yang bilang, hidup jujur itu lebih baik daripada mengeksploitasi, korupsi, mencuri, menipu. Siapa bilang? Ini hukum rimba. Kalau kita bisa lakukan semua untuk kepentingan diriku, aku lebih happy. Kenapa tidak lakukan itu? Jadi akhirnya apa? Gagasan Arthur Miller yang awalnya terlihat sangat membebaskan bahwa tidak ada hakim. Gagasan orang liberal yang bilang tidak ada Tuhan itu kelihatannya membebaskan. Tetapi akhirnya itu terjun masuk ke dalam kegelapan total. Karena artinya kalau kita memiliki kebebasan total seperti itu tanpa bertanggung jawab terhadap hakim, maka kita masuk ke dalam ketidakberartian total. Gak ada lagi perbuatan manusia yang manusia lakukan yang memiliki arti dan makna. Buat apa kita berbuat baik? Buat apa kamu demo pada saat ada eksploitasi? Bukankah itu adalah hukum rimba? Kenapa kamu protes pada saat seorang dilecehkan secara seksual? Bukankah yang kuat akan menindas yang lemah? Itu adalah evolusi, survival of the fittest. Ini yang terjadi di Barat. Orang Barat sudah pesimis, makanya semuanya ngedrugs. Makanya saudara, kriminalitas di mana-mana. Makanya polisi aja di-defund, tidak dikasih uang lagi, sehingga polisi semuanya nganggur. Yang ada adalah kriminalitas naik, tidak ada lagi benar, tidak ada lagi salah, semuanya abu-abu. Kenapa? Karena gagasan orang liberal yang berkata bahwa tidak ada Tuhan. Sehingga apa? Kebingungan, yang benar yang mana? Relatif, menurut kamu benar, belum tentu benar buat aku. Kontak jotos, dier gitu. Itu benar buat aku. Lu kok enak? Polisi, gak ada polisi. Saudara. Polisi hanya datang kalau memang sangat diperlukan. Kalau cuma jotos-jotosan gitu silakan jotos-jotosan. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Amerika mulai hancur. Eropa mulai hancur. Kalau sudah lihat ini yang terjadi. Jadi ternyata hari penghakiman itu adalah sesuatu yang positif. Karena ada kebenaran yang absolut. Saudara. Nah,
kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ada buku dari seorang yang namanya Miroslav Volf, seorang filsuf dan teolog asal Kroasia yang mengalami langsung dampak perang dan kekerasan di tanah airnya. Dia hidup di kawasan Balkan, dilanda konflik etnis, agama, dia mengalami kerusakan dalam perang dan dia memiliki wawasan mendalam tentang keadilan, pengampunan dan rekonsiliasi. Ini bukunya. Bukunya adalah Exclusion and Embrace. Saudara tahu tesis utamanya? Dia bilang begini. Untuk orang-orang korban perang, kalau mereka itu diperkosa, dibunuh, rumahnya dihancurin gara-gara warna kulit, justru kita butuh kepercayaan terhadap Tuhan yang akan menjadi hakim. Dia bilang begini. Kepercayaan akan adanya Tuhan yang melakukan penghakiman merupakan dasar yang penting untuk suatu budaya dan masyarakat untuk melakukan praktek non-kekerasan. Dia bilang begini, waktu saya bicara sama orang-orang yang menderita sedemikian rupa gara-gara apa? Karena pemerkosaan, anaknya diperkosa, dibunuh di depan matanya papanya. Pembunuhan istrinya, pembunuhan papanya, penghancuran rumah, genocide. Ketika bicara sama orang-orang yang menderita sedemikian rupa, susah untuk menyuruh mereka tidak balas dendam. Tanpa memberikan dasar moral yang kuat. Kita nggak bisa bilang, sudah ampuni, sudah. Jangan balas dendam. Kamu nggak tahu. Anakku perempuan itu diperkosa dan dibunuh di depan mataku. Aku nggak bisa terima. Aku akan join tentara-tentara ini, kita akan perang sama-sama. Kalau perlu mati, nggak apa-apa aku. Yang penting aku balas dendam. Karena apa? Tidak ada hakim, tidak ada Tuhan. Jadi kita harus jadi hakimnya. Kita harus main hakim sendiri. Nah, Volf berkata, satu-satunya cara untuk menghentikan seseorang yang benar-benar menjadi korban ketidakadilan dari tindakan balas dendam adalah dengan meyakinkan bahwa keadilan akan akhirnya ditegakkan oleh Tuhan di akhir zaman nanti. Dengan percaya bahwa ada Tuhan yang menghakimi, dan tidak akan ada yang lolos dari penghakimannya. Semua diktator, semua orang-orang yang menyiksa itu akan mendapatkan balasan setimpal dengan kekejamannya. Itu hanya dapat diredam dengan kepercayaan pada Tuhan yang mengadili satu hari nanti. Saudara, kenapa kok Miroslav Volf ini menulis buku ini? Karena dia mengkritisi pandangan liberal yang menganggap bahwa gagasan tentang Tuhan yang menghakimi justru memicu agresi dan kekerasan. No, dia bilang terbalik. Sebaliknya dia menunjukkan bahwa dalam situasi ketidakadilan ekstrim seperti orang-orang yang dibunuh, orang yang diperkosa, orang yang dilecehkan, gagasan tentang tidak adanya Tuhan atau Tuhan yang hanya cuma ngasihi dan tidak menghakimi justru nggak realistis, justru tidak efektif. Tanpa keyakinan bahwa Tuhan akan mengadili, dorongan untuk membalas dendam akan terlalu kuat untuk ditahan. Tanpa penghakiman ilahi tidak ada dasar moral yang kuat untuk mencegah kekerasan dan balas dendam. Akan jadi siklus saling balas dendam. Saudara pernah nggak nonton film silat? Ini ada satu keluarga berkuasa semena-mena. Terus tiba-tiba ada satu kelompok orang yang menggalang kuasa, memberontak, akhirnya mengalahkan si penguasa ini. Keluarganya Kaisar, dinasti ini dihancurin semua. Ternyata ada satu anaknya yang dilarikan oleh pengasuhnya. Lari, dikejar. Wah, awal filmnya begitu, saudara ya. Dikejar. Pengasuhnya kena panah sekalian. Bayinya jatuh. Ditemukan oleh sekelompok kera. Wah. Terus bayi itu dibesarkan dan akhirnya belajar jurus kera. Wah, gitu ya. Belajar dari binatang. Wah, dia belajar jurus ular, beruang dan macam-macam, harimau. Wah, anak ini jadi jago kungfu, saudara. Terus ketemu sama sebuah village, sebuah dusun. Di sana dia ketemu sama orang-orang. Terus orang-orang itu mengenali, ini bukannya anaknya siapa? Akhirnya ketahuan, ditunjukin foto-fotonya. Loh, ini papamu itu dibunuh itu loh sama orang-orang itu. Wah, dia ternyata baru tahu ternyata dia seorang bangsawan sisa dari dinasti mana gitu. Akhirnya dia bersama dengan orang dusun itu menggalang kekuatan juga, menyusup kepada kerajaan itu. Dan akhirnya menghancurkan dinasti ini dan membunuh semua yang atas-atas. Cucunya lepas juga. Terus lari ke negeri seberang, ketemu dengan pendekar kungfu di sana, gitu saudara ya. Terus kemudian dia belajar kungfu, terus belajar, ternyata dia itu sadar bahwa dia adalah seorang cucunya
kaisar mana, nanti dia akan kembali menghancurkan. Gak mari-mari ceritanya gitu saudara. Saling balas dendam. Kenapa? Kalau benar-benar gak ada Tuhan, gak ada alasan untuk ngampuni. Kenapa? Aku harus jadi hakim sendiri. Wong papa mamaku dibunuh, papa mamaku atau mungkin adikku. Jadi akhirnya apa? Membalas dendam. Jadi begini saudara. Ternyata penghakiman itu adalah sesuatu yang positif. Karena apa? Jika tidak ada Tuhan, jika tidak ada hakim atau hari penghakiman, maka para korban kekerasan, ketidakadilan akan merasa perlu untuk balas dendam. Dan ini akan memicu siklus kekerasan yang tidak pernah berakhir. Itulah kegelapan total yang saya maksudkan. Tanpa penghakiman, kehidupan jadi tidak bermakna. Karena tidak ada benar, tidak ada salah. Tanpa penghakiman, korban kekerasan gak ada alasan untuk tidak membalas atau mengampuni. Akhirnya apa yang terjadi? Saling balas-membalas. Dan siklus kekerasan itu terus berlanjut. Jadi sudah bisa lihat ya, ternyata penghakiman atau hari penghakiman adalah sesuatu yang positif. Yang setuju katakan amin. Ternyata penting saudara. Kalau saudara bilang, aku gak percaya hari penghakiman. Kok aku gak mikirnya kayak yang pastor pikir itu? Wolf bilang, hidupmu terlalu nyaman. Artinya belum pernah kamu mengalami kekerasan. Tunggu sampai mamamu, istrimu, adikmu perempuan misalnya diperkosa, terus dibunuh, dipenggal di depan matamu. Baru kamu sadar. Hidup kita terlalu nyaman. Masalah kita apa? Internetku mati. Gadgetku baterainya habis gitu saudara ya. Gak punya pulsa untuk nambah gitu. Untuk supaya bisa surfing internet. Itu bukan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan first world country. Tapi kalau saudara sampai mengalami itu. Dan saudara saat kamu tidak percaya Tuhan. Tidak mungkin kita tidak membalas. Jadi poin yang pertama. Hari penghakiman itu penting dan perlu. Karena ini merupakan kebijaksanaan Allah. Bahwa di hari terakhir akan ada hari penghakiman. Yang setuju katakan amin. Ya, saudara bisa lihat ini ya. Sangat penting. Nah. 2. Hari penghakiman adalah kabar buruk bagi orang berdosa. Ini paradoksnya saudara. Kenapa saya bilang paradoks? Hari penghakiman penting dan harus ada. Namun, perhatikan di sini. Di hari penghakiman tidak ada satupun dari manusia termasuk saudara dan saya yang bisa luput atau selamat dari hukuman. Jika hari penghakiman benar-benar ada dan tidak ada satupun dari kita, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa berdiri tegak karena dosa kita dan ketidaksempurnaan kita. Kita semua telah gagal dan berdosa untuk memenuhi standar kekudusan Tuhan. Pada hari penghakiman kita semua akan ditemukan bersalah. Loh kok bisa begitu pastor? Mungkin salah satu cara untuk memahami mengapa kita tidak mungkin luput atau selamat di hari penghakiman. Saya ajak kita memahami prinsip penghakiman Tuhan. Jadi di Alkitab ada 2 prinsip penghakiman Tuhan yang Tuhan tunjukkan untuk memberikan indikasi bagaimana Tuhan melakukan penghakiman. Yang pertama, saudara, yang pertama. Kalau kita baca di Yeremia 17 ayat 10. Ayo baca sama-sama Yeremia 17 ayat 10. 1, 2, 3. Aku Tuhan menyelidiki apa? Hati, menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah menarik ya saudara. Tuhan memberi balasan setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan perbuatannya. Tapi dia mengujinya bukan perbuatan dan tingkah langkahnya. Tapi dia mengujinya dengan hati. Karena apa yang ada di dalam hati itu akan dilakukan dalam tingkah langkah dan perbuatan. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan itu menghakimi hati kita, melihat hati kita. Lihat 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Baca yang di highlight. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Tuhan melihat hati. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan melihat hati kita. Dan bukan hanya perbuatannya yang di luar. Kalau tadi kita baca di teks kita, banyak orang Farisi percaya kepada Yesus, tapi mereka nggak mau ngaku terus terang. Kenapa? Karena mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Oh ternyata hatinya busuk saudara. Jadi prinsip penghakiman yang pertama, Tuhan menghakimi berdasarkan hati. Matius 15 ayat 8-9. Saya nggak ada di sini tapi saya bacakan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya,
padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara, banyak orang kelihatannya tindakan eksternalnya baik, kelihatannya beribadah. Tapi hati mereka dipenuhi dengan kesombongan, iri hati, egois tentang diri sendiri. Saudara, ini sama saja. Tuhan adalah Tuhan yang adil, Dia melihat hati kita. Saudara, kalau saudara masih ingat, ada perumpamaan anak yang hilang. Ada anak yang bungsu sama anak yang sulung. Nah, of course semua orang lihat bahwa anak yang hilang itu anak yang bungsu. Karena anak yang bungsu itu apa? Melanggar papanya. Minta warisan terlebih dulu, papanya masih hidup. Kelakuannya kacau, pesta pora, main perempuan. Yang sulung taat di rumah sama papanya. Melakukan perintah papanya. Namun dia taat bukan karena cinta papanya. Dia taat bukan karena pribadi papanya. Tetapi sama saja ternyata. Ternyata dia juga ingin warisan. Ingin dapat lembu tambun. Ingin dapat kekayaan dan harta. Oh, ternyata sama saja. Dua-duanya hilang. Satu hilang di rumah, satu hilang di luar. Jadi kalau saudara lihat, Tuhan ngelihat hati. Apa motivasi hati kita? Kamu bisa di gereja melakukan hal-hal yang rohani dan baik. Tapi motivasimu apa? Kamu bisa melayani, melakukan perbuatan yang baik. Tetapi kita harus tanya, kenapa kamu ngelakuin hal itu? Apakah untuk diri sendiri? Untuk terlihat baik? Untuk merasa lebih unggul dari orang lain? Atau bahkan ada orang yang aku ngelakuin ini untuk membuat Tuhan berhutang sama aku. Wah. Sehingga nanti saudara bisa berbangga, aku loh Tuhan sudah gini, aku sudah gitu. Ya mbok ya permintaanku dikabulkan Tuhan gitu. Atau mungkin saudara bilang, aduh Pak jangan lihat motivasi hati, serem. Lihat perbuatanku aja. Well, Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Koram Deo. Tuhan melihat semuanya. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan melihat hati. Kalau saudara lihat, Yesus pernah bilang gini, kalau kamu bilang kamu tidak pernah membunuh, kamu marah sama saudaramu, kamu layak dihukum seperti seorang pembunuh. Saya rasa semua suami di sini, semua istri di sini pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Loh kok bisa? Kalau kamu menginginkan sesuatu dan menginginkan seseorang yang bukan pasanganmu, itu sudah dosa. Semua orang bilang, iya suamiku tuh suka kayak gitu. Podo ae ibu-ibu itu ya kayak gitu. Aduh ya coba bojoku kayak dia. Nah, saya pernah sering dengar itu orang ngerumpi-ngerumpi gitu. Aduh cek romantis, coba bojoku kayak dia. Engkon sudah berzina saudara. Karena apa? Fokusnya bukan perbuatannya, pada hatinya. Yang setuju katakan amin. Ya, berfokus pada hati. Berikutnya, yang kedua apa? Coba kita lihat di sini. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Ayo baca yang di huruf besar itu. 1, 2, 3. Yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Nah apa maksudnya? Firman di sini of course metafora karena ini simbolis karena Yesus tetap menjadi hakimnya. Tapi ada benernya di sini. Yesus mengatakan bahwa dia menghakimi kita berdasarkan apa yang kita ketahui. Tapi yang kita ketahui ini kita nggak lakukan. Jadi penghakiman yang kedua itu prinsipnya adalah berdasarkan apa yang kita ketahui. Jadi gini, intinya adalah orang yang memiliki lebih banyak pengetahuan dan pemahaman tentang kebenaran akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar. Saya kasih contoh ya. Kalau ada kakak adik umur 12 sama umur 5. Terus mereka mungkin lagi makan, lempar-lemparan makanan sampai kotor semua. Papa mamanya pulang, loh ini apa yang terjadi? Lempar-lemparan makanan. Dua-duanya dimarahin. Dua-duanya dihukum. Tapi papa mamanya akan ngomong apa sama anak yang kedua umur 12? Kamu ini kakak, udah umur 12 tahun, mestinya lebih apa? Tahu dong. Kalau dia masih umur 5 tahun ya sudahlah, mungkin masih kecil, masih belum bisa punya nalar. Lah kamu kakaknya ngasih contoh bukan contoh yang baik. Akhirnya apa? Yang mendapat tanggung jawab lebih besar, yang dihukum dalam tanda kutip lebih berat. Siapa? Yang lebih tahu, saudara. Jadi kalau saudara lihat, dalam kehidupan saudara, saudara ini ngerti banyak teologi. Dengar firman Tuhan sering-sering. Tapi saudara lakukan atau tidak? Banyak orang bilang, waduh kalau ini gak usah ngrungokno firman aja sekalian ya saudara.
Gak usah dengerin firman, repot. Wah, ikutan seminar apologetika apalagi. Waduh, coba saudara, gini ya. Saudara tahu, Rasul Paulus ngomong begini di Roma 2 ayat 13-16. Kamu gak bisa luput. Mau tahu sedikit, mau tahu banyak, tetap saja kamu akan dihakimi berdasarkan apa yang kamu tahu. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Dia bilang gini, 14, dia ngomong bangsa-bangsa yang gak punya hukum Taurat. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ini Rasul Paulus nunjukin teorinya, belum tentu orang-orang itu bisa. Karena kalau kamu ngerti hukum Taurat tapi kamu gak ngelakuin, silahkan coba lakukan. Bisa gak? Gak bisa. Karena Yesus sudah membuktikan bahwa semua orang Farisi, semua ahli Taurat gak bisa. Kelihatannya bisa, tapi hatinya gagal. Dia juga ngomong yang sama. Terus selanjutnya, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Jadi saudara, di Roma 2 ini Paulus menjelaskan bahwa kita tidak hanya dihakimi sesuai dengan kebenaran yang kita ketahui. Bahwa kalaupun cuma sedikit, itu tetap saja berlaku. Dan dilihat ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan. Ayo baca sama-sama yang di garis bawah yang terakhir. Akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Masalahnya apakah kita itu melakukan atau tidak? Apakah kita sudah melakukan apa yang kita ketahui dan pahami? Saudara, saya pernah itu. Ada orang yang bilang sama saya, Pak, ini gospel gitu. Ini Surabaya banget ya, gospel gitu saudara. Gak ada topik lain. Loh ini kan topik lain. Kita belajar sesuatu tentang penghakiman. Lah ya tapi belakangnya itu selalu kan ada salib, ada Kristus. Gak bosen tak Pak? Loh, salib sama Kristus bosen. Saya bilang, Bapak ini sudah tahu atau tidak, itu bukan jadi masalah. Masalahnya sudah dilakukan atau tidak. Hanya karena saudara punya pengetahuan teologi, itu tidak membuat saudara hatinya berubah. Percuma kita tahu teologi banyak, tetapi kalau teologi itu tidak merubah hati saudara. Yang setuju katakan amin. Percuma saudara. Jadi kita ini sudah tahu enggak? Tapi enggak cuma berhenti di situ. Kalau sudah tahu, sudah dilakukan atau tidak? Nih ya, saya juga pernah ketemu sama orang, dia bilang gini, by the way, tidak ada yang bisa luput dari ini. Siapa yang bisa lewat tentang hati sama yang kita ketahui? Ada orang yang pernah bilang sama, Pak saya stres Pak, saya mau datang ke kantor Bapak. Oke, kenapa? Stres tentang apa? Tentang Alkitab. Stres tentang Alkitab, luar biasa ini. Ayo silakan datang. Terus dia bilang, dia buka satu ayat. Aku gak bisa turu Pak, sak minggu ngurus mikir no ini. Saya ngomong sama pendeta-pendeta enggak ada, jawabannya tidak memuaskan. Dia bilang, itu Matius 7, dibilang gini, bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan di akhir zaman yang mencari aku. Ada orang yang bilang, aku sudah bernubuat demi namamu, melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Wah, dia bilang, Pak, ikilah hamba Tuhan, ciamik iki. Sudah bernubuat, hebat, dia bisa bernubuat, dia bisa mengusir setan, dia bisa melakukan mujizat. Aku ini cuma pemilik toko Pak, belum bisa melakukan ini semua. Wes pasti mlebu neraka aku, ya apa iki? Wong orang yang bisa bernubuat, mengusir setan dan melakukan mujizat, Tuhan Yesus gak kenal. Lah gimana ciloko ini? Kok Bapak bisa tenang-tenang saja? Bapak kan belum bisa menyembuhkan orang. Ngomong gitu sama saya. Loh, gak bisa menyembuhkan orang kok tenang-tenang saja gitu. Sebentar saudara. Masuk akal. Coba saya bilang. Coba perhatikan. Yang dijawab orang itu gak ada Yesusnya. Yang dijawab orang itu gak ada salibnya. Tapi waktu ditanya, aku sudah melakukan ini. Melakukan itu. Kalau basis kita, aku sudah begini, sudah begitu, aku sudah begini. Ini orang-orang percaya hari penghakiman ada, tapi sombong. Jadi kalau saudara percaya hari penghakiman ada, tapi saudara berpikir penghakiman itu akan saudara lewati dengan aku sudah beramal, aku sudah melakukan ini, aku melakukan itu. Oh Tuhan bilang, aku gak kenal kamu.
Injil berkata apa? Yesus sudah, maka kita bisa, kita mampu, kita jadi anak-anaknya. Bukan berdasarkan aku sudah. Karena aku sudah, banyak yang aku belum. Tapi Yesus sudah, sudahnya komplit. Yang setuju katakan amin. Jadi masalahnya apakah kita sudah melakukan apa yang kita ketahui. Nah gini saudara, kalau kita melihat perbandingannya. Pandangan tentang penghakiman ini ada dua saudara ya. Liberal bilang begini. Orang-orang seperti Arthur Miller tadi menolak percaya adanya Tuhan. Tidak adalah hari penghakiman. Oh bebas menentukan apa yang benar dan salah tanpa tanggung jawab ilahi. Oh tidak ada hakimnya kok. Tapi akhirnya apa? Kehilangan makna. Kehilangan yang benar yang salah yang mana? Sia-sia. Sehingga akan ada keputusasaan, kepesimisan tentang moral dan sosial. Lihat apa yang terjadi di barat. Itu yang terjadi. Tapi yang satunya juga bahaya, legalistik. Oh percaya pada hari penghakiman. Oh tetapi berpikir bahwa aku jadi orang baik, aku berkenan, aku pasti lewat hari penghakiman. Oh Tuhan akan bangga sama aku. Wah repot ini saudara ya. Memiliki rasa superior, memiliki rasa, aku bisa karena aku sudah begini, aku sudah melakukan ini, aku melakukan itu, aku pelayanan. Sehingga akhirnya apa? Sombong. Saudara pernah ketemu sama orang yang sangat rohani tapi sombongnya luar biasa. Orang yang kelihatannya diurapi, punya banyak karunia tapi suka menghakimi, suka menganggap orang rendah. Kenapa? Dia merasa superior dan menindas mereka yang dianggap tidak memenuhi standar moral. Dan berpikir bahwa kita dapat melewati penghakiman dengan usaha kita sendiri adalah ilusi dan berbahaya. Orang liberal juga sombong. Kalau lihat orang beragama dan orang yang kaku juga dianggap rendah sama mereka. Jadi dua-duanya hatinya ini nggak lewat saudara. Nah, sudah mulai putus asa. Lah terus ya apa ini? Ya kan? Gimana ini? Nah disinilah puji Tuhan. Kita tidak harus jadi ini atau ini, tapi ada Injil sebagai jalan ketiga. Bagaimana Injil menjadi jawaban bagi masalah kita penghakiman ini dan bagaimana implikasinya bagi kita. Nah sebelum saya menjawab itu, saya mau kita memperhatikan ayat 44. Dikatakan begini, tetapi Yesus berseru. Bahasa Indonesianya terjemahannya kurang tepat. Karena bahasa Yunaninya adalah cried out. Cried out itu bukan hanya berseru, tapi berseru sambil nangis, saudara. Dia berseru sambil nangis. Dia berkata, penghakiman akan datang sambil nangis, saudara. Akulah satu-satunya jalan keluar. Akulah satu-satunya cara agar kamu dapat ngelihat dan berdamai dengan Bapa. Aku adalah wakil dari Bapa, tapi kamu menolak aku. Kamu menolak Bapa. Akulah satu-satunya jalan untuk menghadapi penghakiman. Dan dia menangis. Perhatikan, Yesus adalah sang hakim, tapi dia berseru dan menangis sambil mengeluarkan air mata. Saudara, banyak agama dan filsafat yang mengatakan memang ada hakim. Tetapi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu filsafat pun yang saya tahu yang mengatakan bahwa sang hakim itu ngomong bahwa ada jalan keluar dan jalan keluarnya adalah dirinya sambil nangis. Saudara, kenapa kok dia menangis? Perhatikan di sini. Ini menunjukkan hati yang penuh dengan kasih. Yesus Kristus tidak hanya datang sebagai hakim yang adil, namun juga hakim yang berbelas kasihan dan penuh empati. Yesus Kristus dia berseru, dia menangis dengan kasih, dia paham penderitaan manusia, dia paham akan korban kekerasan, dia paham akan orang-orang yang kosong seperti Arthur Miller yang tidak bisa menjawab keresahan hatinya. Dia merasakan kepedihan tentang penghakiman. Dia paham bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa lewat penghakiman Allah. Tapi puji Tuhan, dia bukan cuma hanya Yesus yang berbelas kasihan dan berempati saja. Kalau cuma hanya itu, kita tetap mati. Kita tetap tidak luput dari hukuman. Tapi kalau sudah perhatikan di ayat 37 dan 38 di teks kita. Tadi kita nggak sempat baca karena kita mulainya 41. Tapi di ayat 37 sampai 38. Saya bacakan buat saudara. Dia berkata begini. Sebelum dia nangis, ini yang dikatakan. Nah, meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka. Coba baca yang di garis bawah. 1, 2, 3. Namun
mereka tidak percaya kepadanya. Padahal Yesus yang membawa keselamatan, tapi kenapa orang-orang tidak percaya kepadanya? Kenapa? Karena orang-orang percaya bahwa si hakim itu, Mesias, itu bukan sekedar hakim yang menyampaikan keadilan, tetapi dia yang akan melaksanakan keadilan itu. Nah, Yesus terlihat lemah, saudara. Yesus gak punya kekuatan politik. Yesus gak punya kekuatan militer untuk melaksanakan keadilan. Makanya dikatakan mereka tidak percaya kepadanya. Tapi coba saudara perhatikan di ayat 38. Dikatakan begini, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Oh, ternyata Nabi Yesaya sudah menubuatkan tentang bagaimana seorang nabi di atas segala nabi akan menyampaikan jalan keselamatan, dan gak ada yang percaya sama dia. Dia bilang, Tuhan, siapakah yang akan percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Di sini kalau saudara perhatikan adalah gospel connection. Yesaya ini Yesaya yang mana? Ayatnya di mana ini? Kata-kata ini loh. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Kepada siapakah tangan Tuhan dinyatakan? Ini adalah Yesaya 53. Kalau saudara tahu, Yesaya 53 selalu dibacakan pada saat Paskah. Karena Yesaya 53 bernubuat langsung tentang Injil waktu Yesus disalib. Yesaya 53 ayat 1, lihat. Kata-katanya persis sama seperti di Yohanes 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Kemudian Yesaya mulai bernubuat tentang seseorang Mesias. Seorang hakim. Tapi hakim ini jadi hamba. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Sang hakim ini, ia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Sang hakim ini rela turun ke dunia. Jadi hina. Dia hakim agung, dia hakim yang mulia. Lihat ayat 3. Apa yang dialami sang hakim? Ia dihina dan dihindari orang. Seseorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Sang hakim mengalami ini. Sang hakim jadi terdakwa. Sang hakim dihina. Sang hakim jadi hamba yang hina. Tapi waktu dia ngalami itu semua, apa yang sedang dia lakukan? Ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Sang hakim menanggung kesengsaraan saudara, penyakit saudara. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Lihat ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sang hakim dihakimi. Sang hakim divonis bersalah. Sang hakim jadi terdakwa. Di mana? Disalib. Yesus menjadi hamba yang menanggung penghukuman kita. Melalui ditolaknya dia, kita diterima. Melalui menderitanya dia, kita dibenarkan. Melalui penghukumannya, kita diampuni. Melalui kehinaannya, saudara dan saya dipulihkan. Dan melalui kesakitannya, oleh bilur-bilurnya, dia disembuhkan. Yesus Kristus sang hakim agung dihakimi, menanggung penghakiman saudara dan saya. Di mana penghakiman kita? Disalib, ditanggung oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus melakukan itu untuk menyelesaikan rencana penebusan Bapa melalui karya salibnya secara sempurna. Sekarang saudara dan saya yang percaya Kristus, yang ada di dalam Kristus,
Kita tidak perlu takut akan penghakiman di masa depan, karena penghakiman kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudara. Ini memberikan kita kebebasan untuk hidup dengan keyakinan bahwa kita sudah diampuni, kita sudah dikasihi, kita sudah diterima oleh Tuhan. Perhatikan di sini, implikasinya apa? Sekarang di dalam Kristus, kita bisa hidup dengan tenang di antara dua penghakiman. Loh, kok bisa dua, pastor? Ada dua penghakiman, yes. Penghakiman masa lalu, Kristus telah menanggung penghakiman kita di kayu salib. There is no more condemnation. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Sehingga melalui Kristus, kita tidak perlu takut akan penghakiman masa depan. Karena kita sudah diterima, dikasihi, dan diampuni oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara diampuni. Bukan karena saudara rekornya clear, bukan. Karena perfect record of Christ. Tetapi dia dihukum untuk saudara. Luar biasa, saudara. Jadi saudara, penghakiman masa lalu saudara aman. Penghakiman masa depan, saudara gak perlu balas dendam. Saudara gak perlu marah. Saudara, kalau ada orang yang menyakitimu, kalau ada orang yang menzolimimu, ada orang yang menusuk engkau dari belakang, saudara gak usah marah. Akan ada penghakiman akhir di mana semua orang akan diadili. Yang jadi hakim bukan saudara, yang jadi hakim adalah Tuhan. Kita hidup dengan pengharapan bahwa keadilan akan ditegakkan pada akhirnya. Dan saudara yang percaya aman, karena saudara dibenarkan di dalam Kristus. Kita bisa mengampuni karena saudara menerima pengampunan. Kita bisa dibebaskan dari keinginan untuk balas dendam, karena seharusnya Tuhan mau membalas dendam sama saudara, tapi dia tidak melakukannya. Dia melakukannya atas Kristus. Jadi saudara bisa aman. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa. Dan saudara tahu, penghakiman ini gak cuma dua. Kalau saya mau bisa realistik kepada kita ya, ada satu penghakiman lagi. Mungkin saudara hari ini gak percaya tentang penghakiman, tapi saudara harus pasti percaya ini. Saudara, kita hidup di dunia yang sangat menghakimi. Kita hidup di dunia yang senantiasa mengevaluasi hidupmu, menghakimi engkau. Saudara pernah ketemu sama orang? Salaman, orang baru ini, baru kenal. Terus apa yang dilihat? Lihat atas ke bawah, lihat atas ke bawah. Kalau ibu-ibu mungkin, tasnya merek apa? Mukanya kok kenceng, dibotox nih. Saudara ya. Wah, lingkar pinggangnya kok kelihatannya kecil, ini pakai korset agak ya. Waduh, dilihat jamnya apa, rumahnya di mana, asetnya apa. Saudara, kita ini dihakimi terus-terusan. Saudara ketemu sama orang, temannya siapa, rumahnya di mana, pendidikannya apa, tokonya yang mana. Kalau saudara ketemu sama Surabaya, iki anak iki. Oh, iya. Baru tiba-tiba baik. Kalau enggak, sopoy, gak usah. Gitu. Saudara lihat, di dalam dunia yang penuh penghakiman, di dalam dunia yang selalu mengevaluasi. Saudara tahu sosial media juga mengevaluasi Anda dengan algoritmanya. Postingan Anda pun dievaluasi. Inilah sistem dunia. Bagaimana kita bisa tenang? Karena performa kita dievaluasi setiap hari. Bagaimana kita bisa survive dari semua penilaian manusia yang fana ini, yang menjadi ukuran dunia, di mana kamu dinilai sukses, dinilai berhasil, kamu dinilai hebat. Bagaimana kita bisa hidup dengan tenang dan memuliakan Allah? Kamu gak akan bisa seperti itu kalau kamu orang liberalis dan orang legalis. Kamu akan selalu berusaha mempertahankan apa yang kamu bisa, pencapaianmu, moralitasmu, prestasimu, pasti kamu akan seperti itu. Tapi orang berinjil gak seperti itu. Katakan sama-sama, saya orang berinjil. Nah, orang berinjil gak akan seperti itu. Seperti apa? Orang yang berinjil, dia akan berkata, di dalam Kristus, aku sudah memiliki citra diri yang sudah diperbarui. Yang setuju katakan amin. Citra diriku sudah diperbarui. Aku bukan orang hebat memang. Yang hebat Yesus, tapi rela jadi tidak hebat. Mati di salib. Aku tidak bernilai, tapi jadi bernilai karena yang paling bernilai rela bayar harga buat aku. Saudara aman. Penghakiman kita di masa lalu sudah ditanggung oleh Kristus, maka kita dapat hidup dengan percaya diri. Bukan percaya diri terhadap pencapaian, bukan.
tetapi percaya diri terhadap apa yang Kristus sudah lakukan, tanpa rasa takut akan penilaian manusia. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Hidupku bukan berapa banyaknya asetku, hidupku bukan berapa banyaknya followerku. No, kita mampu menghadapi dosa dan kelemahan kita dengan jujur tanpa merasa terhakimi, karena kita tahu bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah kabar baik. Amin, saudara. Citra dirimu sudah baru. Saudara, saya kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama orang yang trauma sama small group, Pak, saya enggak mau join CG dulu. Kenapa? Karena yang lalu-lalu itu CG itu kayak ajang pamer terobosan dari Tuhan, Pak. Enggak bisa jujur, Pak. Kalau belum ada terobosan itu saya malu gitu. Saya mendingan saya enggak datang deh dulu gitu. Jadi sekarang saya males, Pak. Loh, justru kita ini punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Kalau orang itu masih bergumul, orang itu masih menangis, orang masih punya banyak kelemahan, tapi mereka bisa jujur dengan cerita. Karena happy endingnya bukan pada waktu mereka berubah, bukan pada waktu mereka menerima terobosan, bukan pada waktu mereka terima mujizat, bukan. Pada waktu kamu masih bergumul, pada waktu kamu masih sedang dalam kelemahan, tapi Yesus bersama dengan kamu. Itu loh yang lebih indah. Sehingga kita bisa jujur tanpa merasa terhakimi. Karena penghakiman kita ditanggung oleh Yesus. Kita bisa cerita. Dan kita bisa saling mendoakan. Dan di tengah-tengah itu semua Kristus dimuliakan. Karena happy ending kita bukan terobosannya, tetapi Yesus Kristus itu sendirilah happy endingnya. Sehingga saudara bisa aman, tahu bahwa saudara digandeng. Yang kedua, di dalam Kristus kita dimampukan untuk hidup dengan integritas. Kita dimampukan hidup tanpa takut, marah, atau merasa harus pura-pura. Kita dapat menentang ketidakadilan dan berani berdiri untuk kebenaran tanpa merasa perlu untuk balas dendam. Kita mampu hidup dengan keberanian untuk melakukan yang benar tanpa merasa sombong. Tetap rendah hati. Karena apa? Karena kita tahu kita adalah pendosa yang telah diampuni. Tadi teks kita bilang, orang Farisi itu ya, mereka tidak mengakui Yesus terus terang supaya mereka jangan dikucilkan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Kita gak akan seperti itu. Kita akan berani. Aku udah gak hitung-hitungan lagi. Karena hidupku milik Tuhan. Aku bisa tenang. Aku berani untuk melakukan kebenaran, bukan dengan kemarahan atau balas dendam. Aku berani berdiri untuk sesuatu yang benar, bukan karena aku hitung-hitungan supaya aku nanti jadi berkuasa. Enggak, aku enggak sombong. Aku bisa rendah hati. Kenapa? Aku tahu aku ini pendosa, tapi aku sudah diampuni. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, saya menemukan pertanyaan ke-52 Katekismus Heidelberg. Itu Dutch Reform ya. Pertanyaan 52, persis seperti kredo rasuli kita. Penghiburan apa yang saudara peroleh dari kedatangan Kristus kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Dikatakan begini, bahwa dalam segala kedukaan dan penganiayaan, dengan kepala tegak, aku tetap menantikan kedatangan Dia yang dahulu menghadapi pengadilan Allah guna kebaikanku. Siapa itu? Yesus. Pengadilan Allah di mana? Di salib. Dan yang telah mengangkat seluruh kutuk Allah dariku untuk menjadi hakim surgawi. Dia akan membuang segala musuhnya, yang adalah juga musuhku, ke tempat kutuk yang kekal. Tetapi akan menyambut aku bersama dengan semua orang pilihannya dalam kesukaan dan kebahagiaan yang di surga. Wow. Jadi saudara, kita yang sudah hidup di dalam Kristus, kita punya ketenangan di hati karena tahu bahwa kutukan kita sudah ditanggung, penghakiman kita sudah ditanggung oleh Kristus. Dan hal ini memampukan kita untuk punya kekuatan menghadapi semua pergumulan, semua kesedihan, bahkan penganiayaan dengan suatu harapan dan keyakinan bahwa Kristus bersama dengan aku. Aku pasti menang. Aku lebih dari pemenang. Siapa yang bisa menggugat kita? Gak bisa. Karena Kristus ada di pihak kita. Sekarang pertanyaan reflektifnya. Apakah saudara masih sering hidup di dalam perasaan minder? Ketidakamanan? Ketertolakan? Sering merasa dihakimi? Apa yang menjadi motivasimu dalam berbuat baik atau bahkan beribadah?
Apakah kita hanya tahu teologi atau tahu tentang Injil, tapi apakah teologi itu mengubah hidupmu? Apakah Injil itu merambesi hatimu dan mengubah hatimu? Apakah kita memiliki pandangan liberal atau legalistik dalam melihat hari penghakiman? Kepada siapa iman kita bersandar? Kepada dirimu sendiri atau kepada karya Kristus? Saya mengajak kita bertobat. Jangan menyandarkan iman pada usaha dan performa diri sendiri. Ubahlah cara pandang liberal maupun legalistik, karena akan membawa kepada belenggu dosa. Pandang kepada Kristus, Sang Hakim Agung yang rela dihakimi, menanggung hukuman kita, supaya kita yang percaya dapat diterima. Katakan sama-sama, saya diterima. Katakan sama-sama, saya dibenarkan. Katakan sama-sama, saya dikasihi. Dan katakan, saya mau hidup bagi kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebelum kita menyanyikan lagu dalam Kristus, In Christ Alone. Karena Injil, penghakiman kita ditanggung oleh Kristus. Citra diri kita diperbaharui sehingga dapat hidup percaya diri tanpa rasa minder dan takut akan penilaian manusia. Kita mampu menentang ketidakadilan dan berdiri untuk kebenaran, namun tanpa perasaan marah untuk membalas dendam. Kita dapat menghadapi dosa dan kelemahan kita dengan jujur, tidak malu, tanpa rasa terhakimi, karena kita tahu kita sudah diterima oleh Tuhan. Amin, saudara. Karena Injil kita berani melakukan sesuatu yang benar, namun tetap rendah hati. Kenapa? Karena sadar bahwa kita pendosa yang telah diampuni. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya. Dalam kasih-Mu ku teguh. Terima kasih Tuhan. Di dalam-Mu Tuhan. Yesus menjadi manusia,
Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan sebelumnya. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya lahir baru, sudah dibaptis dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saudara sudah melakukan itu, kami persilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum, saya anjurkan untuk tidak mengambil perjamuan kudus terlebih dahulu, karena ini merupakan sakramen yang sepatutnya diambil dengan pengertian yang benar. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sang hakim rela tubuhnya hancur demi saudara, supaya saudara yang seharusnya terdakwa dan dihukum mati bertukar tempat, sehingga status saudara menjadi status Yesus, dan status Yesus yang mulia, yang benar, yang suci menjadi status saudara. Hari ini saudara bukan lagi musuh Allah, tapi saudara anak-anak Allah yang dikasihi karena pengorbanan Kristus. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara tahu perjanjian baru dimeteraikan bukan oleh sesuatu yang fana. Sang hakim bukan cuma hanya mengetok palu yang fana dan menandatangani meterainya dengan tinta yang fana. Tetapi dikatakan perjanjian baru ini dimeteraikan oleh darah Tuhan sendiri. Darahnya tercurah buat engkau. Dan hari ini saudara dan saya menjadi putih seperti salju karena pengorbanan Kristus. Karena darahnya menghapus semua dosamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur saudara, bahwa hari ini saudara dikasihi, diterima, dibenarkan menjadi milik Allah. Bukan karena kesempurnaanmu, tetapi karena kesempurnaan Kristus. Engkau menjadi milik Tuhan. You are the beloved of God. Karena sang hakim itu dihakimi buat saudara, sehingga saudara dapat hidup bebas. No more condemnation di dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama kita naikkan doksologi. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures in below. Praise Him above in heavenly home. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber rahmat, puji jasma ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, engkau bukan lagi seteru Allah, tetapi engkau adalah anak-anak Allah, the beloved of God. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa, penghiburan, dan pertolongan dari Roh Kudus memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha, Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.